Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, baik jemaat yang ada di gedung gereja ini. Meskipun kondisi di luar hujan, tetapi kita tetap bersemangat. Haleluya, puji Tuhan. Begitu juga jemaat yang ada di rumah, yang sempat ada dalam program ini, nonton live, maupun saya percaya seperti yang sudah dilakukan beberapa bulan lamanya sebelum kita live, jemaat berdoa di rumah masing-masing. Dan malam ini adalah ibadah rumah doa gabungan tentu. Baik rumah doa Daniel maupun rumah doa Elia. Kita bersama-sama bersekutu, bersatu hati menyembah Allah. Rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan memang Tuhan hadir. Kerinduan itu menyatakan bahwa betapa kita sungguh memerlukan Tuhan. Haleluya. Dan malam ini puji Tuhan, saya mengajak kita dalam satu perenungan, ya, di Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Saya baca 2 ayat. Nyanyian syarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada suatu mazmur yang indah. Bagaimana Raja Daud, ya seperti yang di pasal sebelumnya 122 ditulis oleh Daud juga, menyatakan bagaimana posisinya sebagai orang yang berharap kepada Allah. Yang juga adalah satu kerinduan bagaimana umat Israel pada waktu itu memiliki posisi yang sama dengan Daud. Dan memang mazmur ini adalah mazmur yang seringkali dinyanyikan oleh orang Israel apabila ada perayaan-perayaan, ya, yang mereka lakukan di Bait Allah atau di Yerusalem. Saudara-saudara, Daud menulis, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Yang sebenarnya memang tentu secara mata jasmani Daud tidak dapat memandang Allah secara langsung. Bahkan pun kalau bisa dapat dipandang, maka sorga yang tak terjangkau itu tidak dapat dilihat oleh mata Daud. Tetapi pernyataan dia bahwa memandang Allah ini itu menunjukkan beberapa hal. Di antaranya bahwa dia memberi fokus atau tujuan hidupnya itu Allah. Ya. Kepadamu aku melayangkan mataku. Allah adalah sasaran dari hidupnya. Kalau dikaitkan dengan judul mazmur ini atau berkaitan dengan keseluruhan isi mazmur ini, hanya beberapa ayat saja, maka pernyataan bahwa kepadamu aku melayangkan mataku juga menunjukkan bahwa Allah adalah tempat di mana Daud mengarahkan atau menaruh harapannya. Itu dibuktikan pada tulisan di ayat sesudah itu yang kita baca. Dia memberikan semacam suatu perumpamaan, atau biasa orang bilang seperti filosofi hamba. Ya. Dia menggambarkan hubungannya atau keadaan dirinya di hadapan Allah, ya. Seperti dikatakan seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya.
Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ini yang saya bilang di pengertian itu, bahwa kalau kita lihat ternyata kata memandang kepada Allah itu menunjukkan suatu sikap, yaitu berharap belas kasihan Allah. Daud ini adalah tentu orang yang tidak pernah mengalami di sejarah hidup masa mudanya, ya, tidak pernah mengalami keadaan sebagai hamba. Tidak pernah. Meskipun dia juga pernah di dalam kedudukan dalam keluarga menjadi pekerja bagi ayahnya, menggembala kambing domba seperti yang sering dilakukan oleh para hamba. Tapi dalam kedudukannya dia bukan sebagai hamba. Dia tidak memiliki status sebagai budak. Pernah dalam suatu sejarah hidup sebelum dia jadi raja, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, dia lari ke Gad, lalu di sana dia menjadi seperti orang yang bekerja untuk Raja Gad. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah memiliki atau ada dalam status sebagai hamba. Tapi dalam kaitan dari orang yang mengharapkan anugerah Allah, Daud mencoba memposisikan dirinya, dia katakan begini, seperti mata para hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya. Sudah tahu itu hamba itu, dia tidak mau makan kalau DP bosnya tidak kasih makanan. Tidak bisa. Dia tidak mau dapat air minum kalau bosnya tidak mau kasih izin minum. Tentu status hamba, ya hamba yang kedudukannya rendah, ya. Sehingga kata memandang kepada tangan tuannya itu menunjukkan betapa hamba ini sangat bergantung kepada belas kasihan tuannya. Dan ketika tuannya datang membawa makanan, air minum, atau sesuatu yang dapat dia nikmati, betapa bahagianya hamba itu, betapa sukacitanya hamba itu, di tengah kelelahan, di tengah mengabdikan diri kepada tuannya itu, lalu melihat tuannya itu datang membawa sesuatu yang diharapkan. Nah itu. Dan kalau belum, tentu kalau sewaktu, kalau dulu orang Jawa kerja kan, misalnya dia kerja harian, kalau jam makan itu kurang, semua jam makan lama, apalagi kerja keras, kurang tunggu tuh jam makan. Waktu istirahat mau bawa makan, itu dia. Soalnya lalu ada orang yang datang bawa makan. Wah, ini bahagia sekali. Senang sekali. Nah, begitulah posisi orang yang berharap kepada Tuhan. Betapa hamba ini berharap penuh kepada belas kasihan Tuhan. Daud tidak pernah mengalami hal itu. Tidak pernah mengalami di dalam sejarah sebagai seorang manusia diperlakukan sebagai hamba atau memperlakukan diri sebagai hamba seperti itu. Sangat berharap dan bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Tetapi dia melihat bahwa ternyata dalam konteks hubungannya dengan Allah, dalam konteks orang yang percaya kepada Allah, menaruh pengharapan kepada Allah, sungguh-sungguh menyatakan imannya bahwa Allah adalah sumber keselamatannya, penuntut hidupnya, yang menopang hidupnya, yang menjamin keberlangsungan hidupnya, bahkan menjamin kedudukannya di sorga. Daud bilang DP posisi begitu, seperti hamba yang memandang tangan Tuhan, seperti hamba wanita, ya, mata hamba perempuan memandang tangan yang nyai. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara tahu, menarik sekali apa yang dia tulis di baris terakhir. Sampai Ia mengasihani kita.
Berapa banyak orang yang lelah berjalan menunggu belas kasihan Tuhan. Berapa banyak orang akhirnya menyerah dalam pengiringannya kepada Tuhan. Atau mungkin tidak menyerah dalam mengiring Tuhan, tetapi menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Momentum-momentum ketika dia menghadapi tantangan-tantangan yang hanya datang tidak sepanjang hidup. Menghadapi sesuatu yang sulit yang sebenarnya itu hanya sekejap saja, tidak lama dan tidak akan menghabiskan waktu hidup dengan tantangan itu. Tapi banyak orang akhirnya lelah, banyak orang akhirnya lemah, dan banyak orang akhirnya tidak menganggap bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapi. Daud menulis, demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Orang yang berharap kepada Tuhan jangan pernah lelah atau jangan pernah berhenti dalam perjalanan pengharapannya. Haleluya. Bahkan sejarah Israel dimulai dari, katakanlah sejarah nama Israel, itu dimulai dari seorang leluhur mereka yang bagaimana berjuang semalam-malaman dan menuntut Tuhan. Dia bilang, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Itu kata Yakub. Bahwa ada satu tekad yang bulat, bahwa sampai Tuhan memberi perkenanannya, dia tidak akan pernah berhenti untuk bergumul. Haleluya. Dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah menyatakan lelah atau berhenti dari perjuangannya. Sehingga dikatakan, oh, engkau layak untuk mendapatkan berkat itu. Berkat yang bukan hanya sifatnya jasmani, tetapi berkat juga yang bersifat rohani. Karena akhirnya nama itu adalah menjadi satu nama yang mengiringi perjalanan bangsa yang mewarisi perjanjian Tuhan itu. Itu berarti berkat yang sifatnya rohani. Sehingga dikatakan, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Haleluya. Dia telah menang dalam pergumulannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat, mari memandang Tuhan, terus berharap kepada belas kasihan Tuhan, menyatakan bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang hidup bergantung hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada kedudukan kita, bukan kepada harta kita, bukan kepada kekuatan yang kita masih miliki selama ini, bukan kepada janji-janji manusia, bukan kepada prospek-prospek hidup yang kita sedang hadapi, bukan kepada potensi-potensi diri, bukan sama sekali. Tetapi dasar pengharapan kita adalah satu waktu belas kasihan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Haleluya. Dan terutama bukan berarti Tuhan tidak mengasihani kita. Saya berbicara tentang tentu item-item tertentu yang kita hadapi. Belas kasihan Tuhan nyata bagi setiap keluarga. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang mungkin nanti ada yang akan menonton sesudah ini atau juga sedang menyaksikan. Saya berkata, di rumah doa malam ini, sebentar kita akan merendahkan hati kita dengan melipatkan lutut dan berdoa. Saya berkata, teruslah bergumul. Haleluya. Jangan pernah berhenti. Percayalah bahwa belas kasihan Tuhan bagi setiap pergumulan kita. Belas kasihan Tuhan bagi setiap apa yang kita doakan. Belas kasihan Tuhan bagi setiap apa yang kita harapkan. Belas kasihan Tuhan itu akan nyata bagi setiap keluarga. Nyata dalam setiap kerja, dalam setiap usaha, dalam setiap rencana. Nyata hari ini. Haleluya. Dan biarlah kita raih itu. Haleluya. Kita katakan, Tuhan, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan, demikianlah mata kami memandang Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan sampai waktunya Tuhan mengasihani kami.
Tuhan berkati setiap jemaat. Haleluya. Mari kita